Satu mangga gadung, Oke. itu kadang-kadang kalorinya bisa 3 piring nasi. Dok, sekalipun memang saat ini ada berita bahwa COVID lagi naik sedikit gitu dok ya di Indonesia ini, tapi kita tetap jaga kesehatan kita dan salah satunya adalah dengan buah dok ya. Benar Dok, sekali. ini kan topik kita menarik dok, yaitu mengenai pintar memilih buah, kemudian cerdik memilah buah. Dok, seberapa penting sih dok ketika kita bahas mengenai buah di siang hari ini? Mungkin dokter bisa menyampaikan, kok ada judulnya menarik ya, pintar memilih buah, cerdik memilah buah. Betapa pentingnya buah dalam kehidupan kita. Bisa dijelaskan dok? Ya, good people, kita tahu buah adalah menu yang harus dikonsumsi oleh setiap orang. Bahkan ketika manusia diciptakan Tuhan, kita tahu yang disiapkan apa? Sudah ada buahnya di Taman Eden. Iya. Jadi ingat, buah itu suatu mutlak. Jadi saya heran kalau ada orang bilang, saya tidak pernah makan buah. Ada anak-anak yang tidak suka buah. Ayo kita belajar konsumsi buah. Buah sangat penting. Buah sangat bermanfaat. Tidak ada buah yang tidak merugikan tubuh. Oke. Buah semua mendatangkan keuntungan. Jadi ada orang bilang, ini buah ini manis, ini buahnya bahaya. Ini tidak. Semua buah baik. Tapi pintar kita memilih. Kita harus cerdik untuk memilah-milah bagi ini golongan ini golongan ini. Jadi kita harus tahu betapa pentingnya si buah. Buah banyak keuntungan. Saya ingin cerita. Iya. Pertama, buah itu kaya akan serat, fiber. Dengan banyak fiber memperbaiki pencernaan kita. Dengan banyak fiber maka sembelit bisa hilang, kita bisa buang air teratur. Dan dengan ada fiber itu pembuluh darah kita bisa bersih, dindingnya bisa bersih. Mengurangi kemungkinan terjadi aterosklerosis atau penyempitan atau penyumbatan atau pembuntuan pembuluh darah. Kita bisa menghilangkan kemungkinan terjadinya serangan jantung, bahkan stroke. Kita bisa hindari dengan banyak mengonsumsi buah. Yang kedua, buah banyak antioksidan. Kita tahu buah itu warna-warni, macam-macam. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang oranye, ada yang kuning, macam-macam. Penuh dengan antioksidan kita lihat di sini. Nah, antioksidan itu baik sekali untuk anti-aging, anti penuaan. Orang akan tampak cerah, ya, kulitnya bersih, ya, wajahnya kemerah-merahan, dan tampaknya dia awet muda. Jadi anti tua, anti penuaan. Antioksidan juga anti radang. Jadi orang yang suka makan buah jarang terjadi pegelinu. Jarang sekali terjadi encok atau sakit ini. Karena anti radang sendi kan tidak terjadi. Autoimun pun bisa kita hindari dengan banyak konsumsi buah. Kita tahu antioksidan juga membuat pembuluh darah kita baik. Jadi dengan antioksidan yang banyak, orang bisa terhindar dari serangan-serangan pembuluh darah, pembuntuan seperti jantung dan stroke tadi. Yang ketiga, buah itu mengandung banyak vitamin, banyak sekali. Vitamin C, vitamin D, vitamin E, ya kita tahu ada A untuk mata, ada vitamin B banyak buat syaraf. Komplit semua. Jadi kalau kita pingin vitamin, nah ini zaman-zaman orang takut COVID. Kita perlu vitamin. Daripada minum banyak vitamin-vitamin yang kadang-kadang bisa melukai lambung, ayo makan buah 2-3 asupan tiap hari. Yang keempat, buah banyak mineral. Kalium, kalsium, ada juga magnesium. Itu baik buat pembuluh darah, baik buat jantung. Luar biasa. Buah. Sampai-sampai kita tahu buah betapa pentingnya organ tubuh kita sampai dikiaskan seperti nama-nama buah. Oh ya? Okay. Katakan janin dalam kandungan. Itu namanya apa? Buah hati. Oh, iya. Ginjal kita namanya apa? Buah pinggang. Testis pada pria. Itu namanya buah pelir. Iya. Nah, payudara namanya buah dada. Nah, apalagi? Mungkin
Good people ada usul lebih. Buah apa, buah apa, buah apa. Pendek kata, buah itu gini. Hmm. Ya, jangan pernah meninggalkan buah. Nah dok, tadi kan saudara sempat menyinggung bahwa akhirnya buah itu punya manfaat yang bagus untuk tubuh kita. Salah satunya tadi dok, bicara mengenai nyeri-nyeri di sendi gitu dok ya. Berarti kalau good people di siang hari ini merasa ada nyeri-nyeri di sendi, di lutut, di jari, itu mungkin juga karena kurang buah. Benar, kalau kita suka makan buah, kita biasakan diri Mhm. untuk tiap hari mengonsumsi buah. Satu hari paling sedikit 2 asupan, 2 mangkok sehari. Ya, Oh, makan buah. Maka kita akan dapatkan banyak manfaat bagi tubuh ya. Jadi jangan takut dengan buah. Ada orang bilang, lu nanti diabetes tuh, gulanya iya benar, naik. heeh, Nanti gemuk lu iya. makan buah. Nanti kena macam-macam kena buah. Jangan khawatir. Kita harus pintar memilih. Kita juga harus cerdik memilah buah. Hmm. Dok, kalau kakeknya kan kita makan di restoran, selalu ada kan dessert dok. Tapi kan kadang-kadang kita kayaknya lebih milih kue daripada atau Es krim. es krim daripada buah dok. Nah kalau akhirnya kalau bicara akhirnya mengenai es krim akhirnya ada rasa buah. Apakah itu memang es krim rasa buah, benar buah, ataukah tadi bisa saja itu olahan sudah? Ya, es krim itu baik. Ya, berapa kali saya akan cerita tentang es krim Iya, banyak Pak. Ada seperti itu. vitaminnya, ada trombotonin yang menimbulkan rasa happy, apalagi ada protein yang baik ya. Mungkin nutrisinya juga bagus. Tapi kalau kita ada gemuk, ada gula, maka es krim kita batasin. Kemudian kita nikmati rasa buah tapi dalamnya banyak kalori. Jadi kita batasin. Boleh Kak? Boleh. 1 jam kemudian, ayo kita jalan-jalan sebentar, seperempat jam. Maka kita bisa menikmati, membatasi, tapi kita bisa tetap sehat. Kalau akhirnya ada good people, kemudian dia makan buahnya berlebihan, dan kemudian akhirnya mulai ada rasa-rasa sakit yang tidak enak di badan. Apakah fair dok ketika akhirnya menyalahkan ini pasti gara-gara buah? Atau sebenarnya sudah ada sakit yang lama yang kemudian buah itu hanya tinggal memicu saja? Misalkan makan makan mangga, terus kemudian, aduh kepalanya kok mumet ya, padahal sudah ada kolesterolnya tinggi atau ada tekanan darah tinggi. Nah apakah itu fair dok? Akhirnya salahnya salah karena buah, tapi sebenarnya sudah sakit lama. Ya, sebenarnya buah itu adalah menu yang tadi disebutkan serat, fiber, antioksidan, vitamin, Mhm, mineral, komplit kan. Juga mengundang sejumlah kalori misalnya fruktosa, ya tentu saja gula juga ikut naik, iya, ya. Tapi kalau kita banyak serat, maka penyerapan menjadi lambat, maka gula lambat naiknya. Jadi jangan takut dengan buah. Nah sekarang ada orang berkata, oh habis makan buah lalu perutku jadi kembung. heeh. Ya, mungkin saja itu bisa terjadi ketika kita makan satu, mungkin terlalu cepat. Karena Oh, buah itu penuh dengan serat. Kalau kita makan buah lalu kita tidak kunyah, lalu main cepat begitu, akan membebani kerja daripada lambung dan usus, mengganggu pencernaan kita. Sama halnya dengan kalau kita makan sayur, terlalu cepat main telan, mhm, ya, maka terjadi gangguan pencernaan. Orang itu kembung, bahkan bisa sebah dan diare bisa terjadi. Muntah juga bisa terjadi. Ya, jadi kalau kita makan pelan-pelan, kunyah baik-baik, buah pasti mendatangkan banyak manfaat. Ya, ada orang makan buah lalu terjadi misalnya pusing tadi iya, dikatakan. Mungkin makan buah lalu kolesterol naik. Nah, itu sebetulnya kita keliru lagi bahwa buah sebetulnya tidak ada lemaknya. mhm. Hanya beberapa buah yang dinamakan oily fruit. Oily fruit Oh, berarti buah itu ada lemaknya ya. mmm, Ya. Nah, namun lemak yang dikandung di dalam buah itu adalah lemak-lemak yang baik. Minyak yang mengandung banyak HDL, mengandung banyak omega 3. Buah apa yang namanya oily fruit? Yaitu avocado. oke, Bahkan buah zaitun, buah olive, itu buah kecil. Namun kalorinya kecil sekali, bahkan dijadikan sayur untuk bikin minyak iya, minyak olive oil ya. Jadi sebetulnya bisa kita abaikan. Kadar lemaknya sedikit dan lemaknya juga bagus lemaknya. Nah, lalu kenapa kolesterol yang jahat bisa naik? Kalorinya berlebihan. Ya, kalau kita tahu ada buah yang kalorinya besar sekali, namanya buah musiman. oh, Musiman misalnya satu mangga.
Mangga gadung misalnya itu enak sekali. Itu buah tropical fruits. Nanti kita akan bahas tentang buah satu persatu ya. Buah mangga. Baik, ini buah yang kalorinya besar. Besar. Satu mangga gadung Oke. itu kadang-kadang kalorinya bisa 3 piring nasi. 1 biji. Satu Oh, ya. Satu durian, satu gini. Ini kalorinya bisa sepiring nasi loh. Karena bisa 200 kalori. Lantaran kalori berlebihan, ya, kita lihat tidak ada lemak di situ. Iya. Mana ada buah mangga ada lemaknya, tidak ada. Tapi kita makan buahnya 5 mangga habis 15 piring nasi. Nasi. Loh, itu ditimbun di mana? Liver kita kebanyakan modal, lalu pabrik lemak bekerja, maka produksi berlimpah-limpah. LDL kolesterol kita bisa naik. Jadi kita harus ngerti tentang mengatur buah itu. Pintar memilih, ya, cerdik memilah. Buah banyak untungnya. Boleh dikatakan semua orang butuh buah, semua orang harus mengonsumsi buah. 1 hari 2-3 asupan, 2-3 mangkok sehari. Semua buah baik, karena buah kaya akan antioksidan untuk pembuluh darah, untuk jantung, untuk stroke, untuk apa lagi? Untuk anti-aging, anti penuaan, untuk kulit, untuk tulang yang baik, itu semua butuh buah. Buah juga mengandung banyak serat buat pembuluh darah, buat pencernaan, anti sembelit. Buah luar biasa. Buah juga banyak vitamin, ya, apalagi zaman-zaman pandemi Covid seperti ini kita lihat kasusnya mulai meningkat lagi. Tiap hari makan buah sampai 2-3 mangkok sehari. Buah juga banyak mineral. Mineral kalsium, mineral kalium, mineral magnesium dan sebagainya. Itu baik buat pembuluh darah, buat jantung, buat kulit. Oh, luar biasa. Buah banyak untungnya. Ayo kita pilih buah. Tapi kita mulai memilah, ya. Memilah gimana? Kita mulai ngurangin buah yang namanya buah olahan. Kalengan, bungkusan kotaan yang sudah dikasih macam-macam. Termasuk buah salad yang banyak sausnya. Hindari sausnya, jangan banyak. Kemudian buah yang sudah diolah dikasih ini, kasih itu, tentunya kurang sehat. Ya. Lalu buah musiman kita mulai ngurangi juga. Musiman apa? Mangga, durian, rambutan, duku lengkeng itu kalori besar. Mau makan sedikit saja. Karena kalori besar kita bisa gendut, kita bisa gula, diabetes kita bisa naik gulanya. Ya. Kemudian kita mulai pilih, ya. Ada buah yang agak besar kalorinya seperti pisang. Ketika kita berolahraga banyak, kita milih buah pisang. Tapi kalau kita cuma duduk saja, kita milih buah apel, pir, pepaya. Nah, kemudian kita harus ingat juga, buah lebih baik dijadikan snack, camilan untuk ngemil. Daripada kita cari lemper, onde-onde, roti-roti, itu kalorinya terlalu besar. Apalagi mie instan, itu bahaya sekali kalau untuk jadikan ngemil. Lebih baik potong buah. Buah untuk ngemil, sedangkan sayur kita jadikan meal, makanan kita pagi, siang, malam, breakfast, lunch, dan dinner. Kita akan bisa pintar memilih buah, kita bisa cerdik untuk memilah buah, dan kita menjadi sehat dan berumur panjang.